Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ada kelompok-kelompok pendukung tesis ini selalu berkoar-koar pribumi, atau bahasa saya itu si paling pribumi. Padahal kalau kita disiplin dalam mengkonsumsi informasi, Anda bisa cari deh, itu di sebelah saya tampilkan. Ada di BBC News ya, ada juga di Kompas atau apa itu, bahwa sudah diteliti istilah pribumi itu tidak relevan di Indonesia ini. Artinya semua warga Indonesia itu asal muasalnya adalah pendatang. Semua adalah pendatang. Bahkan itu menggunakan pendekatan penelitiannya itu dengan cara sampel tes DNA. Jadi kamu keluar-keluar mendukung tes DNA, tapi kamu menolak kesimpulan tes DNA kalau kamu bilang pribumi. Jadi nggak ada pribumi itu. Semua di sini itu pendatang. Bahkan semua manusia itu dari Homo sapien itu, dari Afrika. Jadi semua dari satu tempat, lalu mereka berimigrasi. Kemudian kalau misalnya oke lah, kita anggap pribumi ini kita pakai teori kita sendiri, yaitu orang yang sudah lama tinggal di satu tempat. Saya tanya, ada orang yakin sekali kalau dia itu pribumi karena dia ngerasa penduduk asli di tempat itu. Pertanyaannya, kamu tahu bapak kamu di orang situ? Oke, tahu. Kakek kamu orang situ? Tahu dari mana? Oke, masih kakek. Terus bapaknya kakek kamu orang situ asli, tahu dari mana? Ada kitabnya, ada informasinya, ada bukti sejarahnya. Kamu siapa? Siapa yang menulis kamu itu kakek? Keturunan keempat, kelima kamu itu orang mana? Siapa yang tahu? Ya kan cuma perasaan saja. Atau mungkin dari dengar-dengar, itu namanya sukhroh, Pak. Artinya kamu mendengar bahwa semua orang bicara kamu penduduk sini. Walaupun nggak ada datanya. Dari mana orang mau tahu data kakek kamu yang ketujuh? Bukan siapa-siapa ya. Orang-orang yang ditulis nama leluhurnya ini orang-orang tertentu, Pak. Kalau kita, siapa yang mau tulis leluhur kita? Ada orang nggak ada kerjaan gitu. Kita tidak tahu leluhur kita kelima, keenam, ke atas itu tidak tahu. Terus kok bisa yakin kalau memang sudah asli orang situ? Kok bisa yakin kalau asli orang Indonesia? Siapa tahu dulunya juga pendatang, cuman kita nggak tahu. Makanya jangan merasa sok paling pribumi. Ketika bicara nasab orang, kita bicara tentang kelompok lain begitu tajam, kita minta data, minta reportase yang akurat per masa di tahun yang sama, tidak boleh. Ketika kita bicara tentang diri sendiri, walaupun tidak bicara intisab kemana, tapi kan tetap ada satu pengetahuan atau ada satu informasi yang ingin kita yakini bahwa kita memang penduduk asli. Untuk tahu Anda penduduk asli itu, Anda harus tahu leluhur Anda siapa. Siapa yang tahu leluhurnya? Ada yang punya catatan leluhur kamu yang 7, yang 8 itu siapa? Apalagi terah-terah Wali Songo ini. Sudah tahu mereka pendatang, kok ngerasanya orang pribumi? Lebih aneh. Muncul lagi teori baru, oh mereka kan sudah lama. Oh berarti kalau lebih lama itu yang pribumi, kalau belakangan enggak. Itu teorinya siapa? Atau oh kalau mereka kan berasimilasi. Oh jadi kalau berasimilasi pribumi, kalau enggak berasimilasi bukan pribumi. Walaupun pendatang, kalau berasimilasi sudah pribumi. Itu teorinya siapa? Kok dalam semua ilmu mau buat-buat teori? Dalam bab nasab buat-buat teori. Dalam istilah pribumi pun mau buat-buat teori. Ini cara berpikir dasar, Pak. Nggak perlu paham kitab, nggak perlu apa. Kamu nggak ngotot, buka pikiran kamu, sudah sadar kalau narasi kamu itu narasinya orang-orang aneh. Narasi orang-orang baper, kalah saing. Ngerasa ada orang, kita taunya dia datang kok menguasai, terus kita nggak terima. Itu aja sih. Karena kalau sama-sama bicara linear keilmuan, siapa yang berhak bicara saya asli orang sini? Bapaknya orang sini, oke, masih mungkin tanya tetangga. Kakeknya orang sini, tanya siapa? Kata mereka, bapaknya kakekmu, kakeknya, terus ke-6 ke-7 aja. Ada nggak yang nyatet? Kalau nggak ada, oh karena saya di sini. Oh berarti kan kamu sudah pakai pertimbangan logika. Oh karena saya di sini ya, mungkin kakek saya juga dari sini. Kan mungkin. Artinya itu berita yang tidak jelas sumbernya. Kakek kamu ke-6 ke-7 itu orang mana, nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena siapa orang nggak ada kerjaan mau nulis.
Gitu Pak, itu kenyataan. Jadi kalau kita adil dalam memahami sesuatu, di satu sisi kita untuk menetapkan kebenaran berkaitan dengan orang lain, kita tuntut sebegitunya. Tapi untuk diri sendiri, kita keluar-keluarkan. Kita pribumi. Padahal nggak tahu juga siapa leluhur kita. Apa mereka pendatang, cuman nggak tercatat. Kenapa? Karena bukan orang penting, siapa yang mau catat? Ada Pak, begitu Pak. Bahkan mungkin mayoritas kita itu ya nggak tahu leluhurnya itu orang mana, yang nggak tahu. Apalagi kalau asimilasi. Mungkin keturunan ke-7, ke-8 itu nggak tahu orang mana. Makanya walaupun sama-sama orang Indonesia, mukanya juga beda-beda. Kalau misalnya linear satu muka satu sama, mungkin iya. Ada orang Madura tapi sipit. Orang Madura tapi agak putih, agak sipit, ada. Ada orang Jawa tapi hitam, ada. Orang Sunda ada. Mungkin kenalnya ini sudah pribumi sini, asli sini. Kenalnya dari mana? Bapaknya di situ lahirnya, kakeknya di situ. Jangankan tahu namanya Pak, kuburannya kakek kamu aja mungkin ketemu. Bapaknya kakek kamu itu mana kuburannya? Kakeknya kakek kamu itu ada kuburannya. Apalagi kita harus tahu dia orang mana. Namanya aja sudah nggak tahu, kuburannya di mana juga nggak tahu. Lahirnya di mana juga nggak tahu, tapi kita pede. Leluhur kita orang sini asli. Atas dasar apa? Paling mentok atas dasar ya karena kita dengarnya begitu. Itu namanya berarti suhrohnya begitu, walaupun nggak istifadah. Ya, istifadah itu kalau masalah penting Pak. Nasab orang penting itu ada mustafid, dikenal orang. Kalau nasab kita siapa? Suhrohnya sudah bagus, suhroh tetangganya saja. Ya. Jadi mari ya, kamu ini jangan tunjukkan kekonyolan, teriak-teriak pribumi, teriak-teriak DNA, padahal kalau DNA dipakai untuk men-tracking kita nggak ada yang pribumi. Itu logis Pak. Itu cara berpikir normal. Atau setidaknya ini adalah orang yang mau membuka pikirannya, mau bicara tentang ilmu sesuai dengan pakemnya. Termasuk masalah nasab. Jangan kamu takar-takar nasab itu dengan logika kamu. Kamu siapa? Sudah ada disiplin ilmunya. Ada orang-orang yang ahli mengkaji di situ dan mereka itu sudah lengkap dengan bagaimana konsensusnya, bagaimana pendapatnya, bagaimana uraiannya. Ketika kamu membantah dengan teori, menurut saya jadi ingat ucapan legendaris sekali ini ya. Inilah stu unadiru ahadan hatta yakula qad akhtatu bal unadiruhu hatta yajunna. Qila lahu kaifa yajunnu? Qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Saya itu alergi kalau berdebat dengan orang masih lanjut padahal orang itu sudah gila. Artinya saya kalau berdebat dengan orang itu saya akan berhenti kalau orang itu sudah gila. Ditanya bagaimana apa yang dimaksud dengan gila? Ya dia ngomong dengan otaknya sendiri. Nggak punya landasan, nggak punya konsep. Kalau nggak ada kitabnya terus apa buktinya? Itu aja. Padahal dia tahu bahwa sesuatu yang tidak tertulis pun dia yakini sebegitu benarnya. Ya termasuk tentang dirinya. Bahwa merasa orang asli sini padahal siapa yang menulis? Ya mungkin kamu. Terus asal muasal bapak kamu ke atas itu siapa yang tahu? Allahumma dinna hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.